lihat tunggu tentunya match antara RRQ Hoshi melawan Kokos di game kita yang kedua. Oke. Franco udah setup posisi, Lilia juga udah setup, Play juga udah ngambil. Wave-nya buset dah, langsung cepet ya. Kalau memang Lilia tuh wave minion tuh cepet banget kelarnya loh. Pasti sih. Udah dia langsung keluar kan skill 2-nya itu yang bisa langsung dimanfaatin sama Lilianya juga untuk melakukan clearing di detik 30-an. Dan kini kita bisa lihat juga di mana dari sisi Cuttonberry udah mulai dipantau sama Clay dari kejauhan, dan bahkan dari Finn-nya pun udah coba untuk ikut follow up mengganggu pergerakan dari jungle segmen ini. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan. Cuttonberry pun belum menjadi incaran. Orange Buff berhasil diamankan, tapi first blood presented by BCA harus jatuh di tangan anak-anak RRQ Hoshi. Oke, berarti ada estimasi waktu yang memang rusak sekarang ya dari Gashan itu sendiri untuk bisa membuat dirinya jauh lebih di atas player dari Arkeosi. Karena apabila dia under untuk melakukan combo, wah itu agak-agak sulit tuh Jimmy. Dia kayak pada assassin pada umumnya nggak sih? Harus dapetin early-nya kayak Link, tipikal kalau misalnya dia prosesnya di early bakal fatal banget. Tapi kita akan lihat bagaimana Cuttonberry bisa keep up karena di area top lane Rogyu dipaksakan untuk mundur ke belakang menggunakan flicker. Ada satu buah informasi bahwa Rogyu tidak akan mendapatkan dan tidak memiliki flicker dalam waktu 90 detik ke depan. Di area bottom lane masih terlihat aman dan belum ada pertikaian yang signifikan intens antara R7 dan juga Wihan. Oke. Turtle Camp presented by Lita sudah terlihat. Coba lihat Albert dengan Chow-nya sudah secara posisi dari tersebut. Siapa nanti yang akan mau mendekat? Karena di bagian atas ada dua player pula yang dimiliki oleh Kokos. Mereka sudah mulai maju pula ke dalam area pertahanan yang sudah dibangun oleh pemain dari Kyoshi. Iron Hook-nya udah connect langsung pula ke arah dari Valentina. Namun Clay-nya masih berhasil untuk ngedes ke arah yang berbeda. Plus R7 pun sudah mulai bergabung dan juga sekarang langsung take off aja dengan satu Black Dragon Form yang memang dia miliki. Landing dari bagian depan tapi Clay-nya malah menjadi korban. Turtle-nya diamankan oleh pemain dari Kyoshi. Di bagian belakang ada Ruby yang masuk terlalu dalam dan juga untuk Roach yang memang menggunakan Franco-nya harus pergi dari area tersebut. 2-1, tapi berhasil diuntungkan RRQ dengan adanya satu keunggulan Turtle. Replay presented by Grab, kita bisa lihat tim pack yang intens di mana distraction coba untuk diberikan dengan ada satu buah hippie spins menghimpit ke area jungler sehingga tidak ada kontes. Sudah pasti jelas jatuh ke tangan seorang Albert. Tapi kita bisa lihat serangan yang diberikan mampu untuk mempanis, tidaknya nggak terlalu merugi ya karena mereka berhasil securing ke area 1 kill. Oke. Chow, teman Albert sudah set up posisi lagi, sudah ingin maju ke bagian depan tapi Little Wanderer jauh lebih menggoda mengamankan itu terlebih dahulu. Namun di bagian depan coba udah ada satu serve lagi yang dilakukan oleh pemain dari Kokos di mana peluasannya tadi udah terlihat tapi Pinnya malah berhasil untuk bisa menjepit langsung ke arah beberapa player dengan efisien yang dia miliki. Franco-nya berhasil langsung dihancurkan, udah ada beberapa player terkena efek knock-up dari Cekundo yang memang dihasilkan pula oleh Chow tersebut. Berhasil dengan Way of Dragon-nya mendapatkan ke arah satu player. 2-1, cukup mahal kalau god laner harus tukarkan dengan Romer. Tapi udah ada satu buah imitasi terhadap Lexus yang dimiliki oleh Lilia. Replay presented by Gap, kita bisa lihat di mana di area orange buff cukup intens sekali pertikaian yang terjadi karena Arkeosi benar-benar mau buat jungler dari Kokos ini struggling banget. Tapi sayangnya di sini Finn harus tumbang, namun dibalaskan dengan sangat konstan lagi. September harus hilang. Perang lagi dong, ini memang benar-benar Arkeosi ya. Dari tadi mereka ngajak perang terus-terusan, tidak dikasih waktu, Gashan-nya tidak dikasih farming agar bisa menyamakan dari sisi leveling karena untuk sekarang tertinggal di 2 level kan, tertinggal tuh level 7 sama level 5. Sekali ada combo pun masuk ke dalam bisa aja nggak bisa ngetek dengan orang tapi malah diri yang dihantarkan jauh lebih dekat ke arah Arkeosi. Wah ini sih permainannya benar-benar bikin Cuttonberry di wasting time banget buat mainin jungle-nya ya. Tapi lihat Turtle presented by Lita, kita akan lihat di Turtle Camp-nya dimana udah mulai di-poking juga sama Albert. Dari sisi Kokos juga nggak mau ngambil resiko untuk contest lagi. Ini bakalan free Turtle buat teman-teman RRQ karena mereka coba untuk cari peruntungan lain di area bottom lane. R7 still survive kah? Masih bisa berlindung dari Black Terror dengan satu Black Dragon Form. R7 still alive, tapi nampaknya R7 masih coba untuk menjaga. Letikan Gold sudah mulai diterapkan. Udah ada satu buah incandescence yang di pop up. Cuttonberry ke area depan. R7 masih bisa menandil di damage diberikan dari Wehan. Ikutan di area bottom lane yang buat R7 yang menolak pulang harus tewas. Oke. Clay dan juga Albert berada di area satu lane yang sama. Sementara dua player yang dimiliki oleh Kokos pun sudah bergerak ke bagian bawah
Tapi outer turret di area atas atau objektifnya ditukar pula dengan area bottom lane. Sama-sama kehilangan outer turret. Soto ya. Dan Weh, kejepit tuh. Head-to-head ya. Wah, hampir saja, tapi cukup terlambat tadi ya, Yep. Cipi ya. Cukup terlambat dan gak ada follow up juga nih Pak. Yep, cukup terlambat tadi follow up-nya, namun untuk kali ini coba lihat ada sebuah pergerakan lagi. Ada flicker pula dilakukan dengan pelotannya. Berhasil menjepit langsung ke arah dari Albert. Untuk cowoknya kali ini gak kuat lagi menampaknya damage yang keluarkan. Dan juga Franco-nya pun harus menerima damage yang begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Membuat dia pun langsung terkapar di area tersebut. Ruby mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi belum bisa mendapatkan siapapun dari Clay. Berhasil mundur lagi, berhasil langsung menjauhkan jaraknya dengan beberapa play, tapi mendadak Yuzong langsung hadir dengan Fury Step dan juga Dragon Tail dan juga mengamankan ke arah Fabian. Wah, semua skill resource dikeluarin, bahkan hingga dengan Petrify yang tadi itu membuat Fabian sama sekali tidak bisa berkutik dan harus jatuh bertekuk lutut di tangan satu member dari RRQ Hoshi. Dan terlihat center turret setidaknya belum bisa diamanin dari sisi RRQ Hoshi. Ini satu buah poin plus, walaupun dari tadi tanpa hilangnya center turret, RRQ benar-benar gangguin banget junggle pattern dari Cottonberry. Finn udah mulai coba untuk cari target selanjutnya siapa yang bakal dihimpit melalui heavy speeds. Dia udah mulai coba untuk terus menjadi Clay. Mid lane turret nampaknya akan menjadi tujuan, tapi jika dari Fabians mampu untuk melakukan clearing dengan sangat cepat, menyulitkan anak-anak RRQ Hoshi untuk masuk ke area center turret di Turtle Camp. Presented by Lita sudah kembali dipoking oleh RRQ Hoshi dan Perfect Turtle kemungkinan besar akan jatuh ke tangan mereka. Yap. Oke, tapi barusan di bawah, buset dah sakit banget itu. Nih birunya udah berasa ya, tadi damage-nya ya. Udah berasa banget dari basic attack yang bisa dihasilkan oleh Beatrix itu sendiri. Langsung hilang. Ini bentuk kompensasi setelah kehilangan Turtle, tapi langsung dibalesin lagi nih. Walaupun bukan nyawa, tapi setidaknya ada center turret yang hilang. Masih ada Black Shoes yang di luar seorang Fabian. Cottonberry coba untuk menghindari serangan, tapi sayang ada dua Dragon yang mengeluarkan, membuat nyawanya pun harus terancam. Lagi-lagi satu member dari Kokos harus hilang. Ada Hook tidak mengenai sasaran. Ini dia yang membuat teman-teman Kokos harus reset lagi mundur ke arah belakang. Oke, itulah yang memang sudah terjadi. Plus sekarang udah semakin malam, Anda tahu pada lapar ya kan? Itu tuh ada nomor PP sambil order Grab diskon sampai dengan 50%. Gaski guys, scan QR atau pakai kode promonya grb.to/ppe. Oke, langsung saja. Tapi untuk sekarang kita berfokus lagi karena fans sudah dengan damage yang cukup besar lewat di biru dari basic damage-nya saja. Barusan ada Dagger memang dilemparkan, tapi untuk Purple Buff kayaknya sulit sih mereka untuk masuk ke dalam area tersebut. Itu sulit mereka untuk masuk ke area objektif tersebut. Ini yang membuat kayaknya Purple Buff-nya lagi di-secure oleh Albert di sisi RRQ. Dan terlihat sudah ada setup. Mereka bakal coba untuk mainin jumpscare kah? Finn belum mau keluar dari rumputan di area bottom lane. Wihan sudah mulai terpantau oleh Albert dan juga Skylar. Nampaknya dari kedua belah hero tersebut masih belum mau melakukan follow up, dan dari segi network ini udah cukup signifikan perbedaannya ya. 4.000 di leading oleh RRQ Hoshi, dan inner turret ini masih diberikan penjagaan yang luar biasa ketat dari Kokos. Tidak diperbolehkan secara cuma-cuma, tapi konsil diaktifkan untuk menyisiri rumputan, tapi nampaknya masih belum ada target, dan target operasi mereka akan berada di area Purple Buff milik anak-anak RRQ Hoshi nampaknya. Oke, ini dia Turtle Camp di area yang berbeda pun sudah terlihat dengan Belita, namun untuk kali ini ada Episphere langsung dikeluarkan dan guys-nya langsung aja dihancurkan. Black Dragon Bomb di bagian belakang belum landing, masih mencari siapakah nantinya akan menjadi korban. Dan untuk kali ini Petrify-nya dipergunakan dan Beatrix-nya pun langsung aja menghilang dengan sangat cepat. Namun Rose dengan menggunakan lagi dari Franco-nya mencoba untuk kebaikan time, dia pergi ke area yang berbeda, menjauhkan seluruh pemain dari Hoshi agar tidak mendekat lagi ke arah rekan-rekannya. Yes, Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series yang tadi kita lihat. Lord Camp pertama akan sepenuhnya jatuh di tangan RRQ Hoshi. Dengan hilangnya member-member dari Kokos, mereka pun enggan untuk melakukan kontestasi. Dan Lord ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar, kemungkinan inner, turret, bahkan hingga dengan base. Dengan adanya leading gold yang cukup signifikan dipegang oleh RRQ Hoshi, mereka akan bisa masuk semena-mena ke area objektif base turret. Tapi dengan Fabians, Lilianya ini akan membantu Kokos untuk melakukan wave minion. Tapi Iron Hook yang on point mengarahkan satu member Finn still alive, namun ternyata damage yang diberikan oleh seorang Fans pun menolak Finn untuk pulang hidup-hidup. Skylar pun harus tumbang, double kill berhasil diamankan oleh seorang Fans.
Baiklah kalau begitu. Sementara untuk Purple Buff sendiri seperti akan berhasil diamankan oleh pemain dari Kokos untuk kali ini ya. Karena mereka udah berhasil untuk mendapatkan ke arah beberapa lane dari Clay Arkeosi. Lord yang bergerak di bagian tengah. Rubinya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi Clay memberanikan diri. Gak kena tadi Wavedan. Hanya saja untuk kali ini. Satu Iron Hook-nya memang pas ke dalam tubuh dari Clay dan berhasil dihancurkan. Langsung dijegal. Ternyata Lord masih belum bisa kasih dapak. Karena ada satu buah titik balik yang berhasil diamankan. Dua inner turret yang ada di area mid lane masih bisa dipertahankan. Dari segi item kita bisa lihat dari sisi fansnya sendiri. Dia jadi Hunter Strike. Dia jadi Blood of Despair. That's why damage yang diberikan tadi berhasil punish dua member dari Araki Oshi yang terlalu dive in. Tapi dari segi Skylarnya sendiri udah jadi Man Hunter Swords, sudah jadi Golden Staff juga. Dan satu inner turret ini akan berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan Blade Armor sebagai item tambahan yang dikantongi oleh seorang Albert. Yap, oke. Mereka udah kembali lagi 5 lawan 5 untuk kali ini. Harus ada setup yang jauh lebih berhati-hati lagi bagi Rakios apabila mereka ingin memenangkan pertempurannya. Tapi Kokos dari tadi untuk beberapa fight yang terjadi belakangan ini ya, mereka kayaknya udah bisa untuk mengcounter gitu loh. Ya, benar sih. Ini mereka benar-benar udah mulai panas ketika dapat struggle effect dari RRQ Oshi ya. Dan ini harus perlu dipantau oleh teman-teman RRQ. Mereka udah mulai coba untuk sneaky menyisiri area rumputan, mencari tempat atau celah yang tepat untuk mengundang keributan dari teman-teman RRQ Hoshi sendiri. Dan Rogyu belum ada target nampaknya yang bisa ditarik. Begitupun juga dengan Finn dan juga Albert yang sedang coba untuk setup di area top lane untuk masuk ke area base. Tapi nampaknya akan ada satu inisiasi di area Purple Buff. Wah, kena dong, ketahuan dong Gashennya di situ dong. Dan menghilang, sudah setup yang begitu baik diperlihatkan lagi oleh Finn. Memang angka yang sangat berbahaya kalau memang sudah jatuh ke tangan dari satu nomor utama yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Kuat banget, dia langsung maju, Konsil langsung punish member, dan jungler lagi. Terlihat dengan adanya respawn time, Cotton Berry akan muncul dalam waktu 10 detik, setidaknya beriringan dan bersamaan dengan datangnya Lord ya, yang hadir. Lihat Black Form, men-shutdown pergerakan dari Fans, lihat dia masih coba untuk mundur ke arah belakang. Belum adanya korban jiwa tambahan, tapi Lord camp presented by Samsung Galaxy A Series. Lord yang kedua telah hadir di line up down. Oke, coba lihat mereka sekarang sangat-sangat nikmat sekali tanpa adanya gangguan yang berarti ya di area dari Lord, karena ada beberapa player Kokos yang memang sudah tidak lengkap pula. Cukup beresiko apabila mereka memberanikan diri maju dan melakukan kontes terhadap Lord, karena mereka sekarang malah dimajuin begitu saja. Iron Hook yang tadi connect tapi langsung dibalaskan dengan Heavy Spin guna untuk bisa mendelay lagi. Satu takedown yang bisa aja diambil langsung dari Finn, tapi Ruby itu sekarang malah menjadi korban. Satu untuk nothing. Dan kemungkinan Lord akan berjalan ke area bottom ataupun top turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Kokos, RRQ Hoshi. Mereka merasa cukup puas lo berhasil mempanis Weihan. Gak mau terlalu overcommit dan gak mau salah langkah lagi seperti menit-menit sebelumnya. Dia kembali reset menunggu Lord yang kini memilih berjalan di area top lane. Sudah adanya inisiasi pemotongan terhadap minion. Invasi terhadap jungle pun lagi-lagi diterapkan. Iron Hook nyaris mencuri, tapi ternyata masih bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Oke, itu dia. Lordnya di atas udah santai. Ini mereka hanya tinggal menunggu lagi nih. Mereka harus jauh lebih sabar karena harusnya mereka nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Tadi saat mereka punya Lord tapi malah berhasil malah berhasil diambil 2 orang. Inner turret di bagian tengah pun udah berhasil dihancurkan. Sementara Kokos maju perlahan ke depan dari satu pesta yang ada di bagian tengah, tapi di atas diseruduk aja oleh Lordnya dan siap untuk langsung dihancurkan aja ke arah satu pesta tersebut. Akankah kali ini, coba lihat untuk Finn-nya berhasil mendorong beberapa player, namun Aerongnya tadi udah kena pula dengan blood-nya dan Albert berhasil langsung dihancurkan. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dan juga kali ini Finn bisa begitu menyakitkan masuk ke dalam tubuh dari Claude, tapi Claude masih bisa bertahan dan malah untuk Gashennya lah yang menghilang. Renner Rapati nggak kena karena siapapun. Jungler untuk jungler, tapi base start yang ada di area top lane harus runtuh. Disusul dengan adanya satu base start lagi di area bottom lane. Masih cukup kuat pertahanan yang dimiliki. Terlalu dalam Albert maju ke arah depan, itu yang membuat nyawanya terancam. Tapi Skylar berhasil menghindari serangan. Satu Byron Hawk menarik ke R7 berubah menjadi Black Dragon Form yang ternyata belum bisa untuk menyelamatkan diri dari seorang R7. Harus tumbang satu untuk nothing. Dan Konsil nampaknya sudah mulai diaktifkan 40 ke arah depan. Tapi mereka coba untuk hold posisi, belum mau terlalu gegabah untuk melakukan team fight atau dive in lebih dalam lagi. Oke. Berasa banget ya udah ya, nih biru ya dari tadi ya. Ngeri. Sekali tembak kan 4 peluru tuh ya. Aduh.
darah kita kan memang terlihatnya HP itu kayak deres banget gitu turun. Pak kena lagi dong, ini benar-benar ya Ronuknya luar biasa, mancing mania mantap. Dan Way of Dragon menghancurkan gajah tanpa dia sempat bisa mengeluarkan seluruh skill yang dimiliki. Namun player yang dimiliki oleh Kokos pun menghilang dengan sangat cepat, dan ini menjadi kesempatan yang sangat besar untuk pemain dari Arkeosi bisa langsung menyelesaikan gamenya, dan mereka mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa segera diantarkan wipe output tercipta, dan sudah dipastikan harusnya ya ini akan menjadi kemenangan milik Arkeosi menolak untuk membagi poin. Mereka berhasil